Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan walaupun melalui online, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan terus menyertai kita, memberkati kita, menolong kita. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kau mempersiapkan setiap hati, pikiran, hidup dari jemaat yang akan mendengarkan, mempelajari dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus boleh menolong kami, baik hamba-Mu maupun yang mendengar dimanapun jemaat-Mu berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Nah, renungan firman Tuhan sore ini, Bapak Ibu, terambil di dalam Ibrani pasal 5, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang berbunyi demikian. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Lalu pasal 6, ayat 1-3, surat Ibrani, saudara-saudara, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita berbuat jika Allah mengerjakannya. Amin. Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah dewasa dalam roh. Bapak Ibu, ada iklan dulu yang berbunyi demikian. Jadi tua itu pasti. Bapak Ibu, jadi tua itu pasti. Tapi pertanyaannya, kalau jadi dewasa, maka dijawab, jadi dewasa itu pilihan. Bapak Ibu, tahun ini usia kita bertambah. Satu sisi kita bersyukur ketika orang mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur. Biasanya orang berkata seperti itu. Tetapi di sisi yang lain, Bapak Ibu, umur kita sebenarnya berkurang 1 tahun lagi. Nah, itulah saudara-saudara yang disebut dengan paradok. Satu sisi umur kita bertambah, tapi sisi yang lain sebenarnya umur kita berkurang. Tapi tidak masalah Bapak Ibu, karena kita ini bukan siapa-siapa, kita punya Allah yang menciptakan kita. Kita ini ciptaan, jadi segala sesuatunya boleh kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan judul hari ini, jadi tua itu pasti. Saudara-saudara, tapi jadi dewasa itu adalah pilihan. Nah, saya berharap kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini berkata dalam hati, saudara-saudara, berseru kepada Tuhan, aku mau menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, dewasa secara rohani. Nah, Bapak Ibu, apakah ukuran dari kedewasaan itu? Kalau kita lihat, saudara-saudara, ukuran kedewasaan adalah tidak bergantung kepada orang lain. Ukuran kedewasaan adalah bisa melayani diri sendiri dan melayani orang lain. Itulah ukuran dari orang dikatakan dewasa. Tapi kalau masih dilayani, saudara, tidak bisa berbuat apa-apa, berarti secara umum kita bisa menyimpulkan orang itu belum dewasa. Nah, saudara-saudara, hari ini kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau begitu, apakah bisa seseorang itu dewasa secara rohani? Apakah ukurannya? Ternyata di 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18, saudara, disitulah disebutkan tentang kedewasaan rohani atau kedewasaan iman. Nah, firman Tuhan mengatakan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18, saudara, di situ dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika saya dan saudara semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Kristus, semakin memahami kebenaran firman Tuhan,
maka di hadapan Tuhan, saya dan saudara adalah orang-orang yang bertumbuh menuju kepada kedewasaan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, umur kita berapa? Sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Nah, apakah kita semakin mengenal Tuhan, semakin memahami firman-Nya, Bapak Ibu Saudara? Atau sebaliknya? Oleh sebab itu masih ada solusi, saudara, yang secara praktis, secara sederhana kita bisa lakukan. Apakah itu? Dengan membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Itu membuat saya dan saudara bisa mengenal siapa Tuhan, mengerti siapa Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada yang sudah tidak bisa membaca karena faktor usia, karena mata, Bapak Ibu, masih ada juga solusinya, yaitu Alkitab bentuk audio. Kita bisa mendengarkan dari kitab pasal ayat per ayat. Nah, Bapak Ibu, masih banyak cara kita bisa semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau kita kembali ke dalam surat Ibrani tadi, sebenarnya masalahnya adalah orang Kristen Ibrani itu ingin kembali ke dalam tradisi model ibadah perjanjian lama. Seperti apa, saudara? Seperti yang ditulis di dalam hukum Taurat, yaitu memakai kambing domba, darah binatang, imam-imam, bait suci secara fisik, yaitu tabernakel atau kemah suci di padang gurun. Nah, orang Kristen Ibrani mau cenderung hatinya ke sana, saudara. Dan kalau itu dilakukan, maka Ibrani pasal 6 ayat 6 mengatakan, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi hingga mereka bertobat, karena mereka telah menyalibkan anak Allah yang kedua kalinya dan menghina pengorbanannya di muka umum. Saudara-saudara, kalau Kristus sudah datang ke dalam dunia, menggenapi yang namanya seremonial law, hukum-hukum keagamaan itu. Lalu kalau orang Kristen itu yang sudah mengenal Kristus, saudara, yang sudah menyadari bahwa Kristus mati bagi hidupnya, lalu kembali praktek ke dalam model ibadah perjanjian lama, maka di mata Tuhan orang itu adalah murtad, Bapak Ibu. Kenapa? Seolah-olah pengorbanan Kristus belum cukup, pengorbanan Kristus belum sempurna. Darah Yesus tidak bisa menghapus dosa secara tuntas, saudara. Makanya dikatakan murtad, tidak mungkin ada pengorbanan lagi. Pertanyaannya, apakah orang Kristen Ibrani sudah mempraktekkan itu? Belum, Bapak Ibu. Tetapi hatinya condong ke sana, saudara. Makanya penulis surat Ibrani menulis bagian ini dengan tegas, saudara. Jangan kembali ke sana. Kalau kembali ke sana adalah murtad. Kalau kembali ke dalam perjanjian lama, itu seperti seorang anak kecil. Kapan bertumbuhnya? Kapan dewasanya? Ingat, di dalam surat Galatia, hukum Taurat itu sebagai wali. Hukum Taurat itu sebagai penuntun sampai Kristus datang, saudara. Kalau Kristus sudah datang, maka dikatakan bukan hamba lagi, tapi kita semua menjadi anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh jujur dikatakan, berarti masa perjanjian lama, masa hukum atau upacara keagamaan, itu surat Galatia menggambarkan seperti orang Kristen yang masih anak-anak. Makanya saudara-saudara, firman Tuhan tadi mengatakan dewasa di dalam roh, dikatakan apa? Di dalam pasal 5 surat Ibrani ayat yang ke-12, dilihat dari sudut waktu. Jadi yang pertama, saudara-saudara, kedewasaan itu diukur, dilihat dari waktu, saudara. Penulis surat Ibrani mengatakan dilihat dari sudut waktu, kamu seharusnya sudah menjadi pengajar. Apa artinya, saudara-saudara? Sudah lama menjadi orang Kristen, harusnya bisa mengajar orang lain, saudara-saudara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, tapi kenyataannya orang Kristen Ibrani tidak sanggup. Makanya penulis surat Ibrani tadi mengatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Karena makanan keras hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa. Saudara-saudara, inilah yang kita renungkan hari-hari ini. Kita sudah berapa lama menjadi orang Kristen, saudara? Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi dewasa? Dari segi waktu, sudah lama menjadi orang Kristen. Mungkin di atas 10 tahun, ada yang 20 tahun, 30 tahun, seumur hidup, Bapak Ibu. Karena lahir dari keluarga Kristen, otomatis Kristen. Tapi pertanyaannya, dari waktu yang sangat lama, apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa? Yang bisa mengajar orang lain, yang bisa membawa orang lain semakin mengenal Kristus. Jadi yang pertama yang kita renungkan, kedewasaan rohani dilihat dari sudut waktu. Lalu yang kedua, saudara-saudara,
Di dalam Ibrani 5 ayat 14 bagian A dikatakan kalau kedewasaan itu dilihat dari apa, saudara-saudara? Makanan yang dikonsumsi. Apakah itu? Di situ dikatakan kalau orang sudah dewasa, maka orang itu bisa menikmati makanan keras. Apakah yang dimaksud makanan keras di sini, saudara-saudara? Firman Tuhan menggambarkan ada bayi rohani, ada dewasa rohani. Kalau 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan apa, saudara? Susulah yang kuberikan kepadamu, ya, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang suka, saudara, dengan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu dapat bertumbuh. Jadi, saudara, kalau Kristen masih bayi, perlu susu, saudara. Apakah yang dimaksud susu di situ adalah firman Tuhan berbicara tentang dasar-dasar kekristenan. Harus diberikan. Siapakah Allah harus dipahami dengan baik. Siapakah Kristus harus dipahami dengan baik. Siapakah Roh Kudus harus dipahami dengan baik. Bagaimana orang berdosa itu diselamatkan harus dipahami dengan baik. Bagaimana orang itu memahami, mengalami kelahiran barunya. Setelah itu bisa hidup dalam perubahan dari hari ke hari. Itu harus dipahami dengan baik. Itu yang disebut dengan susu, Bapak Ibu. Jadi bukan firman Tuhan yang lucu, bukan firman Tuhan yang ringan, bukan firman Tuhan yang sederhana, bukan firman Tuhan yang banyak membuat orang tertawa. Itu susu, bukan, saudara. Tapi dalam konteks kebenaran firman Tuhan, yang disebut susu di situ adalah pelajaran dasar iman Kristen. Istilah gereja memakai istilah katekisasi. Kita mengadakan kelas-kelas Alkitab. Nah, kita ajarkan tentang, kalau di STT namanya teologi sistematika. Saudara, itu adalah bagian dasar atau fondasi. Bagaimana bangunan bisa dibangun tinggi kalau fondasinya tidak kuat, tidak bagus, saudara. Demikian juga bangunan kekristenan kita. Kita bagaikan rumah, bagaikan bangunan. Boleh bangun terus di atas sampai tinggi, apartemen lantai berapa. Tapi kalau bangunannya, fondasinya tidak beres, maka bangunan itu akan rusak dan akhirnya runtuh atau hancur. Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita harus memahami dari makanan ringan yaitu susu, saudara, pelajaran dasar, kemudian beralih menikmati makanan keras. Apakah itu, saudara? Firman Tuhan yang memerlukan perenungan, pemikiran, saudara. Kita berusaha menggali sangat dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa menemukan butiran-butiran, mutiara-mutiara kebenaran firman Tuhan yang Tuhan singkapkan kepada kita. Oleh sebab itu, kita perlu iluminasi dari Roh Kudus, penerangan dari Roh Kudus yang terus kita minta, saudara, di dalam doa kita, supaya kita semakin dicelikkan, semakin dibukakan, semakin disingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan itu. Ketika kita memahami Tuhan, kita dibuat takjub, saudara, dan akhirnya mulut kita berkata, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi yang kedua, kedewasaan dilihat dari menikmati makanan keras apa tidak. Lalu yang ketiga, saudara, Ibrani 5 ayat 14 bagian B tadi dikatakan, kedewasaan dilihat dari apa? Ketika orang itu memiliki panca indera yang terlatih. Apa maksudnya, saudara? Memiliki panca indera yang terlatih. Artinya adalah memiliki kepekaan. Apa artinya memiliki kepekaan rohani di sini? Saya beri contoh, saudara, soal Musa. Ketika dia naik ke atas Gunung Sinai, mendapatkan firman Tuhan, saudara, 40 hari di sana, nanti baca di kitab Keluaran, Bapak Ibu Saudara, maka di bawah orang Israel dikatakan apa, saudara? Keluaran 32-33. Mereka menyembah patung lembu emas. Ya, lalu terdengar suara sorak-sorai, Yosua menyampaikannya kepada Musa seperti suara apa, saudara ya, peperangan atau apapun. Lalu Musa melihat dari ketinggian, ternyata bukan suara peperangan sorak-sorai sukacita menang perang, tapi karena orang Israel berubah setia, mereka menyembah patung lembu emas. Mereka meninggalkan Tuhan, saudara, berubah setia dan akhirnya menyembah berhala. Itu yang dikatakan, itu yang dilihat oleh Musa. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? 2 loh hukum yang ada di tangannya, yang dia terima dari Allah sendiri di atas Gunung Sinai, Alkitab mengatakan dia hancurkan
saudara. Mengapa dihancurkan? Seolah-olah dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, hukum aturan yang engkau sudah tulis, yang engkau sudah buat, tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Kalau hukum itu diperlakukan, saudara-saudara, maka semua orang Israel yang menyembah berhala akan dibinasakan oleh Tuhan. Makanya dia berkata di hadapan Tuhan, tidak berlaku, makanya dihancurkan. Saudara-saudara, pertanyaannya, Musa marah. Musa punya kepekaan. Artinya apa? Dia juga tahu kalau Tuhan juga marah, saudara-saudara. Karena orang Israel, umatnya yang dipilihnya, yang sudah dibebaskan keluar dari perhambaan di Mesir, berubah setia dengan menyembah berhala. Saudara-saudara, ketika Tuhan marah, Musa juga marah. Ini yang dimaksud dengan memiliki panca indera yang terlatih, saudara-saudara. Punya kepekaan. Di mana Tuhan marah, dia tahu Tuhan sedang marah. Dia memiliki kemarahan yang sama dengan kemarahannya Tuhan. Musa memiliki perasaan yang sama dengan perasaannya Tuhan, saudara-saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Ini menunjukkan kedewasaan rohani dari Musa. Saudara-saudara, kenapa Tuhan tidak marah kepada Musa? Padahal itu ditulis oleh jari Tuhan. Berasal dari surga dua loh batu itu. Karena Tuhan tahu, saudara, Musa juga marah. Inilah yang disebut dengan kemarahan yang kudus. Tetapi di bagian yang lain, Musa tidak punya kemarahan yang kudus. Suatu saat di kitab Bilangan, saudara, Tuhan suruh mengatakan kepada gunung batu, hei gunung batu keluarlah air. Tapi Musa tidak hanya sekedar mengucapkan, hei gunung batu keluar air. Tapi dia memukul gunung batu itu dengan tongkatnya. Artinya apa? Kalau dia, saudara, memukul gunung batu itu dan keluar air, seolah-olah kuasa mujizat itu berasal dari dirinya Musa. Musa marah terhadap orang Israel, tapi Tuhan tidak berkenan dengan kemarahannya Musa. Kali itu marahnya Musa bukan kemarahan yang kudus. Marahnya Musa adalah kemarahan yang penuh dengan kedagingan dan hawa nafsu. Sehingga Tuhan berkata, Musa, engkau tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Jadi engkau tidak masuk ke negeri perjanjian. Kamu hanya melihat dari jauh. Engkau tidak diizinkan masuk ke sana. Kenapa, saudara? Kali itu Musa marah, tapi Tuhan tidak marah. Nah, hari ini kita boleh merenungkan bagaimana caranya supaya bisa memiliki panca indera yang terlatih. Seperti Musa di atas gunung 40 hari bersekutu dengan Tuhan. Saudara, berdoa kepada Tuhan. Kalau konteks sekarang, kalau saya dan saudara suka dengan kebenaran firman, bersekutu dengan Tuhan melalui firman, melalui doa, maka kita akan pasti diberikan kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, maksud hati Tuhan kepada kita. Jadi ketika pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka perbuatan kita akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan kita pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan memiliki panca indera yang terlatih. Memiliki kepekaan rohani, Bapak Ibu, memiliki perasaan yang sama, yang selaras dengan perasaannya Tuhan. Hati dan pikiran Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kita. Lalu yang keempat, yang terakhir, kedewasaan rohani dilihat dari apanya? Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 1-3 tadi dikatakan, ketika orang itu beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ya, yang keempat dikatakan kedewasaan dilihat dari ketika orang itu beralih kepada perkembangannya yang penuh. Apa artinya? Firman Tuhan mengatakan, tinggalkanlah pelajaran dasar itu. Artinya apa, saudara? Memang firman Tuhan memerintahkan supaya terus diulang, terus diajar kebenaran firman. Karena manusia banyak lupanya. Tapi saudara jangan sampai terus itu saja yang diajarkan. Kapan meningkatnya, kapan bertumbuhnya. Makanya firman Tuhan berkata, beralihlah kepada perkembangannya yang penuh. Kebenaran firman, topik, tema firman, di mana Alkitab sudah diberikan kepada kita, dituliskan kepada kita secara menyeluruh, secara komprehensif, saudara harus diajarkan, saudara. Walaupun secara umum jemaat berkata, ini hal yang sulit, Pak, hanya bisa dimengerti oleh mahasiswa sekolah tinggi teologi. Hanya bisa dimengerti oleh hamba Tuhan. Oh tidak, saudara. Karena Alkitab itu bukan hanya untuk hamba Tuhan.
Alkitab itu adalah untuk semua orang Kristen. Jadi kita bersama-sama belajar. Baik yang memberitakan firman maupun yang mendengarkan firman. Kita sama-sama belajar kebenaran firman. Terus sampai kita diubahkan, diperbaiki, saudara, dibentuk oleh Tuhan. Sampai akhirnya serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, saya ingat satu ayat terakhir di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Yang berbunyi demikian, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Perhatikan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu, kita renungkan hidup kita. Kalau masih kanak-kanak, dikatakan berkata-kata seperti kanak-kanak. Merasakan sesuatu seperti kanak-kanak. Berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, mengoreksi hidup kita. Kalau kita sudah lama menjadi orang Kristen, biarlah kita bertumbuh menuju kedewasaan dan bisa dilihat oleh banyak orang. Dalam hal apa? Bukan melayani diri sendiri, bukan minta dilayani terus, tetapi sebaliknya kita melayani Tuhan dan melayani orang lain. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menjadi bagian yang indah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, ya Tuhan. Kiranya Engkau mengingatkan setiap kami. Kami perlu terus makanan keras supaya membuat kami bertumbuh dalam iman, bertumbuh menuju kedewasaan untuk semakin mengenal Tuhan. Memberkati jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang kekasih dimanapun mereka berada, yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan hari ini boleh menguatkan, boleh menolong, menghibur, dan teristimewa menumbuhkan iman rohani mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.